Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya dalam pelatihan ini dengan menggunakan aplikasi Camtasia dengan pembuatan RPP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, disusun oleh Cornelia Tia SPD. Adapun kompetensi dasar, yakni yang pertama, satu, sikap religius. Bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang kedua, sikap sosial. Bertanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang ketiga, sikap pengetahuan. Memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Dan terakhir, keterampilan melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, menuliskan doa, menuliskan puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan. Adapun indikator atau tagihan yang mau dicapai dari pelajaran ini adalah yang pertama, 1. Mengagumi kebaikan Tuhan yang telah menciptakan dirinya sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, menghormati sesama sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Yang ketiga, mengekspresikan rasa syukur atas keunikan dirinya setelah mengkaji teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab sosial, peduli, responsif, dan santun terhadap sesama manusia sebagai pribadi yang unik. Yang kelima, menafsirkan dan merumuskan pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 tentang keunikan manusia sebagai ciptaan Allah. Yang keenam, menyusun teks doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dirinya dan menerima diri apa adanya. Yang ketujuh, menyatakan syukur kepada Tuhan atas talenta, kelebihan, dan kekuatan diri sebagai karunia dari Allah. Yang kedelapan, menelaah informasi dari berbagai sumber tentang bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan orang-orang dalam mengembangkan segala potensinya. Yang kesembilan, mengklarifikasi segala kemampuan diri meliputi bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan diri. Yang ke-10, menyusun infografis perumpamaan kitab suci mengenai talenta, khususnya dalam kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 dengan mengembangkan bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan diri. 11. Menampilkan jurnal introspeksi menyangkut pentingnya mengembangkan bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan diri sebagai karunia Allah. Materi dari tema syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri ini, saudaraku, menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya yang lebih kaya, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin? Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam? Ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek? Melihat temannya pintar dalam pelajaran tertentu, ada remaja yang berpikir, mengapa saya tidak sepandai dia? Mereka yang masih berpikir seperti itu, rupanya belum menyadari
bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmaniah, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia. Banyak orang cantik atau tampan juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang dengan wajah biasa, bahkan sangat kurang menarik, dari keluarga miskin sekalipun, bisa sukses dan dihargai oleh banyak orang. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah, nilai apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan, oleh hidung yang mancung, atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Makna kitab suci. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menyatakan menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Kejadian bab 1 ayat 26. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian bab 2 ayat 7. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai, dalam tanda petik, orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini, sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, semakin menerima, bangga dan percaya diri bahwa Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri atau self-consciousness, penerimaan diri, self-acceptance, kepercayaan diri, self-confidence, dan perasaan aman diri, self-assurance yang sangat tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi hasil kerja saya untuk penggunaan aplikasi Camtasia. Sekian dan terima kasih.